Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutirci Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kelayakan bisnis usaha kuliner seafood Yummy Seafood di Cikampek. Materi yang saya bahas yaitu terdiri dari identitas bisnis, aspek legal bisnis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, dan yang terakhir ada aspek finansial. Identitas perusahaan. Identitas perusahaan terdiri dari nama perusahaan yaitu Yummy Seafood, pemilik perusahaan Mutirci Rahayu, jenis usaha bidang kuliner, kapasitas usaha 15 orang karyawan, alamat perusahaan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cikampek, Desa Dawan Barat. Merek dagangnya yaitu Yummy Seafood. Struktur organisasi pada restoran Yummy Seafood yaitu terdiri dari owner, manajer, chef, kasir, pelayan, keuangan, dan yang terakhir ada petugas kebersihan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi menjadi salah satu restoran seafood yang terkenal akan kualitas makanan dan pelayanannya. Misinya yaitu mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan pelayanan dan disajikan makanan. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koordinator tradisional. Selanjutnya ada mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi restoran terbaik di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas, menciptakan brand dan brands, membuat pengunjung yang datang ke restoran Yummy Seafood merasa puas. Aspek legal. Aspek legal pada restoran Yummy Seafood yaitu udah memenuhi syarat, yaitu ada akte notaris, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, tanda daftar gedung, tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada NPWP. Selanjutnya ada kajian aspek pasar. Kajian aspek pasar terdiri dari segmentasi, pasar sasaran, posisi pasar. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Kajian aspek teknis dan operasi yang terdiri dari sasaran pasar, jumlah produksi, dan kebutuhan teknis. Di sini ada 3 lokasi yang saya pilih, yaitu ada Cikampek, Kelari, dan Purwakarta. Karena jumlah yang paling besar berada di daerah Cikampek, maka itu lokasi yang saya pilih. Selanjutnya ada layout restoran. Nah, bisa kalian lihat di sini ada layout restoran Yummy Seafood. Selanjutnya ada proses produksi. Bisa kalian lihat proses produksi restoran kami yaitu restoran Yummy Seafood. Selanjutnya kita memasuki bab aspek finansial. Di sini ada biaya prainvestasi yaitu sebesar 60 juta, biaya aktiva tetap berwujud yaitu sebesar 3.676 juta, biaya aktiva tetap tidak berwujud yaitu sebesar 11 juta, maka total investasinya yaitu sebesar 3.747 juta. Sekarang kita mencari nilai penyusutan. Investasi sebesar 3.747 juta, modal sendiri yaitu 1 miliar, dana pinjaman 2.747 juta,
Umur ekonomis 5 tahun, penyusutan yaitu dengan rumus investasi dibagi umur ekonomis. Investasi sebesar 3.747 juta dibagi umur ekonomis yaitu 5 tahun. Hasilnya 749.400. Selanjutnya ada biaya operasional yaitu dengan jumlah per bulan sebesar 180 juta, sedangkan jumlah per tahun yaitu sebesar 1.416 juta. Selanjutnya perhitungan arus kas. Perhitungan arus kas, kebutuhan investasi sebesar 3.747 juta, modal pinjaman sebesar 2.747 juta, bunga bank yaitu 20% yaitu dengan jumlah 549 juta. Estimasi laporan laba rugi pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Di sini pendapatan 2021 sebesar 6 miliar, pendapatan 2022 yaitu sebesar 5.900 juta, pendapatan 2023 yaitu sebesar 6.400 juta. Pendapatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 6.100 juta, yaitu terakhir pada tahun 2025 itu sebesar 7.050 juta. Boleh kalian lihat di sini ada sudah jelas perhitungan dari estimasi laporan laba ruginya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow selama umur ekonomis. Pada tahun 2021, EAT-nya sebesar 2.494.200.000, penyusutannya sebesar 749.400.000. Kas bersih yaitu sebesar 3.243.600.000. Kas bersih itu dapat dari EAT dikali penyusutan. Sedangkan DF yaitu kita ambil 20% sehingga pada tahun 2021 DF-nya 0,83333. PV kas bersihnya yaitu jumlah dari kas bersih dikali DF dengan jumlah 2.702.989.188.000. Setelah dihitung semuanya, EAT-nya kita jumlahkan, total jumlahnya yaitu sebesar 12.924.220. DF-nya yaitu sebesar 2,9906. Sedangkan untuk VV kas bersih totalnya yaitu sebesar 11.903.031.450. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang payback periode. Investasi sebesar 3.747 juta, kas bersih tahun ke-1 yaitu pada tahun 2021 sebesar 2.494.200. Investasi dikurang kas bersih tahun 1 yaitu dengan jumlah 1.252.800. Karena sisa tidak dapat dikurangi project tahun kedua, maka sisa project tahun ke-1 dibagi tahun kedua. Jadi 1.525.800 dibagi 2.386.200 dikali 12 bulan, yaitu dengan jumlah 6,3 bulan atau 7 bulan lebih 5 tahun. Dengan demikian, maka payback periode dari investasi yang diusulkan itu adalah 1 tahun 8 bulan. Maka investasi diterima. Selanjutnya, di sini kita menghitung ARR, yaitu dengan rumus rata-rata EAT
total EAT dibagi umur ekonomis. Total EAT-nya yaitu sudah diketahui sebesar 12.924.220 dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, yaitu dengan jumlah 2.584.844.000. Setelah menghitung rata-rata EAT, maka saya akan menjelaskan tentang cara menghitung ARR. Rumus ARR sendiri yaitu rata-rata EAT dibagi investasi dikali 100%. Rata-rata EAT yaitu sebesar 2.584.844.000 dibagi investasi dengan jumlah 3.747.000.000 dikali 100%, yaitu hasilnya 68%. Itu adalah hasil dari ARR. Selanjutnya kita menghitung perhitungan net present value dengan kas bersih. Sebelum menghitung ke perhitungan NPV, maka kita jumlahkan dulu PV kas bersihnya, yaitu sebesar 11.903.031.450. Total PV kas bersih yaitu sebesar 11.903.031.450. Total PV investasi yaitu sebesar 3.747 juta. Jadi total PV kas bersih dikurangi total PV investasi yaitu dengan hasil 8.156.031.450. Jadi NPV dapat diterima dan usaha dinyatakan layak. Selanjutnya kita menghitung IRR. Rumus IRR yaitu rata-rata EAT. Sebelum mencari rumus IRR, maka kita menghitung rata-rata EAT terlebih dahulu, yaitu dengan rumus total EAT dibagi umur ekonomis. Total EAT-nya yaitu sebesar 19.924.220.000 dibagi umur ekonomis yaitu sebesar 5 tahun, yaitu dengan hasil 2.584.844. Sekarang menghitung perkiraan PP, yaitu 3.747 juta dibagi hasil rata-rata EAT yaitu dengan hasil 2.584.844.000, yaitu hasilnya 1,44960. Dalam tabel diketahui yang terdekat dengan 1,44960 yaitu 1,5278, yaitu di 20%. Secara subjektif, diskon dikurangi 2% menjadi 18%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam berikut. Di sini kita bisa lihat hasil dari net present value dengan DF 18% dan 20%. Hasil dari PV Process yaitu PV Process-nya hasilnya 10.475.105.000. Sedangkan untuk PV Process yang kedua itu dengan hasil 6.686.231.112. Untuk PV investasinya sudah kita ketahui dengan hasil 3.747 juta. NPV PV proses satunya yaitu mendapatkan 6.728.105.100, yaitu hasil dari PV proses dikurangi PV investasi. Selanjutnya di sini kita menghitung tabel selisih tingkat bunga. Selisih tingkat bunga 18%, 20%, dan terakhir 2%. Selisih PV 18% yaitu dengan jumlah 10.475.105.100.
Selisih PV of project dengan PV investasi sebesar 10.475.105.100 dan 20%-nya itu dapat hasil 6.686.231.112 rupiah. Selisih PV of project dengan PV investasinya yaitu dapat 3.747.000.000. Selisih tingkat bunga pada 2% yaitu dengan hasil 3.788.873.988. Yang terakhir yaitu 6.728.105.100. Selanjutnya yaitu 6.728.105.100 dibagi 3.788.873.899 dikali 1% yaitu dengan hasil 0,17%. Sekarang kita menghitung IRR. Jadi 18% ditambah 0,17% yaitu dengan hasil 18,003%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimum tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut yaitu pada 18,03%. Sekarang kita menghitung Profitability Index atau yang disebut PI, yaitu dengan rumus PV project dibagi PV investasi 11.903.031.450 dibagi 3.747.000.000 sama dengan 3,17 lebih besar dari 1. Maka hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. Jadi PI lebih besar dari 1, maka dapat diterima. Terakhir yaitu kesimpulan. Alat ukur, hasil pengukuran, standar pengukuran, dan yang terakhir itu keterangan. Yang ke-1 payback periode. Hasil pengukurannya yaitu 1 tahun 7 bulan. Standar pengukurannya 5 tahun, maka keterangannya yaitu baik. Yang kedua yaitu ARR. Hasil pengukurannya yaitu 68%. Standar pengukurannya 20%, maka keterangannya yaitu baik. Yang ketiga yaitu NPV. Hasil pengukurannya yaitu 8.156.031.450. Standar pengukurannya yaitu 7 miliar, maka keterangannya yaitu baik. Yang keempat yaitu IRR. Hasil pengukurannya yaitu 18,03%. Standar pengukurannya 20%, maka keterangannya yaitu baik. Yang terakhir profitability. Hasil pengukurannya 3,17. Standar pengukurannya 1, maka keterangannya yaitu baik. Selanjutnya ada testimoni. Testimoni ini terdiri dari 4 orang. Ada Deli Mawar Haryani, Sri Widiawati, Nia Trilestari, dan Anissa Fauziah. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.